Kami merasakan Engkau hadir. Datang lebih besar Roh Kudus. Kingdom come Lord Jesus. Come Holy Spirit. Come Jesus. Tawan kami Bapa dengan cinta itu. Tawan kami Roh Kudus dengan kasih itu. Terus Bapa, hanya kasih-Mu yang bisa mengubahkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, hati kami terbuka. Datang kerajaan-Mu, datang cinta-Mu. Tidak satu kekuatan pun mampu menghalangi-Mu hari ini. Bebaslah Roh Kudus bergerak, pulihkan kami, bawa kami lebih dalam, mengenal Bapa, menikmati Tuhan, bertumbuh dalam cinta kasih itu. Buat kami terus rendah hati. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, Shalom. Halo. Terima kasih, musiknya luar biasa. Pak Dodi, terima kasih. Tuhan baik untuk kita semua, amin ya. Iya, langsung kita buka kitab kita. Tetap kita masih bahas ini sebentar. Filipi 3 ayat yang 10. Tidak asing tapi sangat mendalam. Harapan saya sebagai hamba Tuhan, termasuk kepada saya, untuk ini tidak sekedar teori, tapi kita memberi diri kita dibawa oleh Tuhan masuk kepada kasih yang lebih dalam, sehingga malam hari ini kita bisa dipuaskan, kita bisa menikmati, dan kita bisa dipulihkan olehnya. Amin ya. Saya jujur masih banyak yang harus Tuhan kerjakan dalam diri kita, masih banyak, termasuk saya. Pelan-pelan kita izinkan tangannya membersihkan hidup kita, berarti kita memperingati keseluruhan prosesi dari kematian sampai dengan kebangkitan Kristus. Orang Israel pasca itu, ketika dia dilewati oleh malaikat maut, di mana seluruh anak sulung di Mesir mati, tetapi orang Israel terhindarkan, terlewatkan, Pesah dilewati. Dan hal yang sama, ketika ada darah Yesus dalam diri kita, kita pun akan dilewati oleh maut neraka. Kita akan mendapatkan kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Tapi ternyata saudara, untuk sampai ke sana, ayat ini menjadi salah satu ayat kunci, ayat yang sangat penting sekali. Ayat 11 yang dibaca tadi, supaya pada akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, jangan kita berpikir kalau kita sudah mengikuti Yesus maka kita pasti dibangkitkan. Ternyata ayat ini ada alasan kenapa kita harus dibangkitkan dan bagaimana caranya supaya setiap kita dibangkitkan. Ayat 11 kebangkitan itu hanyalah dampak daripada ayat yang 10. Dikatakan yang 11, supaya pada akhirnya aku beroleh kebangkitan. Artinya, kalau kita tidak ada di dalam ayat yang ke-10, maka kita pun tidak akan pernah beroleh yang bernama kebangkitan. Dan saudara, kebangkitan yang saya masukkan di sana tidak hanya kebangkitan sesudah kita mati, tapi juga bagaimana kita mengalami hari ini juga kebangkitan. Dari keterpurukan, daripada tekanan, daripada intimidasi. Karena nanti kan kita bahas ini. Tapi intinya ini dulu. Jadi kita akan dibangkitkan ketika kita ada dalam ayat 10. Ayat 10 ada 4 poin. Kita sudah bahas selama berapa bulan ini. Dikatakan yang pertama, yang kukehendaki adalah mengenal Dia. Poin pertama ini akan saya simpan, karena ini akan saya bahas nanti lebih detail. Lalu yang kedua dikatakan kuasa kebangkitannya. Seperti apa kuasa kebangkitan? Saya sudah kasih 3 poin ketika kita berdiskusi. Yang pertama, oleh kuasa kebangkitannya lah kita dibenarkan. Alkitab berkata kebangkitannya membenarkan hidup kita. Ketika Yesus mati, dia menebus kita. Darahnya tercurah mendamaikan kita dengan Bapa. Tapi tidak cukup sampai di sana. Kalau kita hanya ditebus, didamaikan, tetap kita tidak bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu kudus.
Dan dia harus membenarkan kita, harus menguduskan kita. Itu sebabnya dia bangkit. Kebangkitannya, jelas-jelas ahli Injil mencatat kebangkitannya lah membenarkan hidup kita. Sehingga hari ini saya berdiri di sini bukan karena kebaikan saya, tapi karena Yesus sudah bangkit untuk saya sehingga saya disebut menjadi orang benar. Amin ya. Lalu kuasa kebangkitannya apa lagi? Kuasa kebangkitannya yang kedua adalah ini menjadi kepastian bahwa apa yang dijanjikan Yesus itu adalah kepastian. Jadi kita dipastikan tidak akan mungkin sia-sia percaya kepada Yesus. Karena ternyata sesudah ada kematian akan ada kebangkitan. Dan kebangkitan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Yesus adalah buah sulung. Yesus adalah menjadi patron. Kalau dia sudah bangkit dari antara orang mati, maka dipastikan kita pun pasti bangkit. Artinya, saudara mempercayai Yesus tidak akan kecewa. Kenapa? Karena dia sudah bangkit. Sehingga nanti pun di akhir zaman kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Itu arti kuasa kebangkitan. Yang ketiga kuasa kebangkitan dalam Roma 8 dikatakan bahwa kalau roh dia yang membangkitkan Kristus ada di antara kamu, dia pun akan membangkitkan tubuhmu yang fana ini. Ayat itu saudara kalau berbicara kegiatan Roh Kudus tidak hanya berbicara ekskatologi, tapi juga berbicara kekinian. Kita harus jujur, terlalu banyak tekanan yang kita alami akhir-akhir ini. Tekanan ekonomi, tekanan persoalan karena intimidasi COVID ini cukup berat. Tapi sebenarnya kita bisa bangkit itu karena ada roh yang membangkitkan Kristus itu dalam kita. Dan ketika kita izinkan roh yang membangkitkan Kristus itu betul-betul berdaya guna, betul-betul berdaya dobrak dalam diri kita, maka kebangkitan ini akan semakin kita rasakan. Ketika yang lain lesu, ketika yang lain letih, kita akan seperti burung Raja Wali. Kita akan naik terbang tinggi. Kenapa? Ada roh Kristus, ada roh yang membangkitkan kita. Dan ini harus kita raih. Dan saya berharap kita merayakan Paskah ini untuk mendapatkan itu. Amin ya. Siapkan hatimu untuk nanti dibangkitkan lebih dahsyat lagi ke sana. Amin. Lalu yang ketiga sesungguhnya dikatakan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaannya pun saya kasih 3 poin. Yang pertama adalah ternyata untuk bisa selamat faktanya adalah harus melalui yang bernama penderitaan. Jadi untuk kita bisa selamat tidak ada cara lain, kita harus bersekutu dengan penderitaan Kristus. Bukan penderitaan kita. Kalau kita bodoh lalu menderita, bukan itu yang dimaksudkan. Kita salah lalu menderita, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi penderitaan Kristus itu dipersekutukan dengan kita. Dan fakta untuk kita bisa selamat tidak ada jalan lain kecuali melalui jalan ini. Itu sebabnya jikalau yang kita harapkan khotbah-khotbah adalah hanya khotbah-khotbah kesenangan, berhentilah menjadi orang Kristen. Karena kita tidak akan pernah sampai ke tujuan kalau kita hanya berharap kesenangan-kesenangan. Oh iya, kita harus mempersiapkan mental kita harus ikut menderita. Tapi saya beritahu, menderita bersama Kristus itu adalah kasih karunia. Filipi 2 dikatakan bahwa kepadamu diberikan tidak hanya untuk selamat, tetapi juga untuk menderita. Menderita bersama Kristus adalah satu kebahagiaan sesungguhnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada satu pribadi, dia menciptakan keseluruhan jagat raya ini. Lalu kita dilayakkan untuk satu meja dengan dia. Sekalipun dalam konsep menderita, itu sesuatu yang dahsyat. Karena penderitaan Yesus itu adalah sementara. Dia punya limitasi yang sangat singkat. Oh iya, karena dia Tuhan. Dia melakukan itu hanya untuk mengasihi kita. Tapi intinya, saudara pun harus mempersiapkan diri untuk ada mengalami penderitaan Kristus. Ini lagi sibuk soal akhir zaman. Saya tidak tahu merek gereja Bapak Ibu, dan saya tidak tahu konsep yang diajarkan akhir zaman di gereja Bapak Ibu. Tapi dengar baik-baik, kalau Bapak Ibu diiming-iming akan diangkat sebelum aniaya keluar dari gereja itu. Kita harus siapkan mental kita untuk menderita, bukan lari dari persoalan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan kita lari dari persoalan. Kalau tahu pada akhirnya Tuhan angkat kita, kita bersyukur. Tapi mental kita harus menjadi mental petarung, siap untuk menderita. Yang kedua masih soal penderitaan. Kita pun harus mau menerima, berbagi penderitaan Kristus itu. Seperti apa berbagi penderitaan Kristus? Ketika saya ditolak karena kebenaran, ketika saya dikucilkan karena saya ya dan amin, saya tidak mau kompromi, ya di atas ya, tidak di atas tidak.
Ketika saya akhirnya dijauhin oleh teman-teman karena saya tidak mau bermain-main dengan dosa, itu berbagi penderitaan, dan itu kasih karunia untuk kita. Lalu yang ketiga soal penderitaan, kita pun harus mati terhadap dosa. Salib sebenarnya lebih berorientasi kepada kita menemukan yang harus kita matikan dalam diri kita, dan itu penderitaan. Kita enak tapi kita harus matikan. Yang lain berzina itu bebas, tapi kita harus matikan diri kita. Penderitaan menurut dunia, tapi itu kebahagiaan yang luar biasa, dan itu Tuhan sediakan untuk kita. Amin. Yang ketiga, yang keempat, yang paling berat, yang dikhotbahkan sama Guru di terakhir adalah menjadi serupa dalam kematiannya. Ini pun saya kasih juga 4 poin. Kita tidak bisa menjadi serupa dengan seseorang kalau kita tidak tahu seperti apa seseorang itu. Menjadi serupa dalam kematiannya berarti kita harus tahu seperti apa kematian Kristus. Baru nanti kita menyelaraskan diri kepada kematian itu, menyerupakan diri kepada kematian itu. Kematian Kristus yang pertama, dia mati bukan untuk dirinya, tapi dia mati untuk orang lain. Jadi kalau saya disebut persekutuan dalam kematiannya, menjadi serupa dalam kematiannya, berarti pun saya harus rela mati, bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Halo? Saya tanya bapak-bapak, rela mati untuk anak-anaknya? Yes. Untuk anak loh, bukan, masih belum untuk orang lain. Ya. Ya? Yes. Amin. Ada, saya tidak tahu apa bapak ibu baca di grup itu yang ada orang Batak Marga Sinaga itu yang dia akan cangkukkan hatinya ke anak gadis yang kecil. Wah, itu bagi saya itu pengorbanan, dan itulah cinta, itulah kasih. Dan itu tidak gampang. Karena saya pernah layani orang kaya, akhirnya anaknya itu mati di pangkuan saya, gagal ginjal yang cocok ginjal bapaknya tidak mau kasih ginjalnya. Artinya kita ngomong ini tidak segampang kita pikirkan. Bapaknya itu ngomong, oke, kalau saya kasih ginjal saya dan pada akhirnya saya yang cacat, siapa yang kasih mereka makan? Masuk akal karena anaknya tidak hanya dia. Tetapi Kristus sudah seperti itu. Dia rela mati bukan untuk dia, tapi untuk orang lain, untuk kita semua. Yang kedua, Kristus itu mati karena cintanya kepada kita. Jangan pernah ngomong mengasihi kalau belum ada rasa sakit. Terima kasih. Ukuran cinta yang sejati adalah rasa sakit. Kalau masih senang, itu belum cinta. Kematian Kristus itu karena cinta, karena kasih. Dia rela mati karena kasihnya. Jadi kualitas kasih yang sesungguhnya adalah kalau kita sudah merasa sakit. Harusnya kalau menurut daging saya tidak mengampuni lagi, tapi demi kasih saya harus mengampuni. Sakit tapi kita harus memberi. Kalau mau ingat si masalahnya orang ini kacau sekali, tidak layak ditolong, tapi demi namanya cinta, demi namanya mengampuni, tetap saya harus memberi yang terbaik. Tugas kita bukan mengampuni, tugas kita bukan menghakimi, tapi terus memberikan kasih itu. Yesus mati karena cinta. Yang ketiga, Yesus mati karena ketaatannya. 100% kematian Kristus karena ketaatannya kepada Bapa. Sebagai bukti kita mau serupa dalam kematiannya, maka dalam hidup kita hanya ada satu syarat, namanya taat. Apa arti taat? Menjadi anak Tuhan, pertanyaannya bukanlah boleh nggak saya kerjakan ini. Pertanyaan boleh nggak saya kerjakan ini bukan pertanyaan anak Tuhan. Tapi pertanyaan anak Tuhan, saya kerjakan ini karena taat atau enggak? Sangat berbeda. Boleh nggak saya kerjakan ini, atau saya kerjakan ini karena taat atau enggak? Kalau kita mau betul-betul ada di dalam kebangkitan Kristus dari hari ke hari, kita mau belajar pertanyaan kedua, saya kerjakan ini karena taat atau enggak? Lalu yang keempat, kematian Kristus itu adalah dia meninggalkan kealahannya di surga dan turun ke dunia menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan mati. Maksudnya adalah kematian Kristus itu betul-betul dia menanggalkan status yang paling berharga dalam dirinya. Bagaimana dengan kita? Kalau hidup kita masih harus diakui, kalau hidup kita masih mencari pengakuan, kita masih jauh dari kasih karunia Tuhan. Tapi kita harus maju terus ke arah sana.
Pada akhirnya kita harus ngomong, saya semakin berkurang-kurang, tapi Kristus harus semakin bertambah-tambah. Jadi kita meninggalkan status kita. Orang tidak perlu hargai kita, tapi perlu nama Tuhan yang dihargai dalam hidup kita. Amin ya? Ini inti dari Paskah yang lagi kita bahas selama 1-2 bulan ini. Dan Tuhan ingin ini tidak hanya teori, tapi betul-betul kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara berat, tapi tidak ada cara lain, karena tidak ada alternatif. Paulus ngomong, yang kukehendaki adalah itu, supaya pada akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hal yang sama, kita juga persiapkan mental kita untuk sampai di sana. Amin ya? Wah, sekarang kita masuk poin pertama, mengenal Dia. Kenapa? Karena kunci keberhasilan kita dalam pelayanan dan juga dalam seluruh aspek hidup kita adalah ketika kita mengenal Tuhan, mengenal Bapa itu dengan sempurna. Secara khusus saya ingin membawa kita untuk lebih detail seperti apa Tuhan yang kita sembah itu, Bapa yang kita sembah itu. Orang Kristen ini kalau dibagi dia punya 3 tingkatan kekristenan. Ada yang disebut dengan Kristen. Saya duduk. Pengetahuan, tetapi pengalaman, epiginosko kalau bahasa Yunaninya, mengalami. Seorang suami atau seorang laki-laki dia disebut mengenal perempuan kalau dia sudah punya istri. Jadi kalau dia belum bersuami, si perempuan tidak dikatakan mengenal laki-laki. Padahal dia tahu laki-laki, bapaknya laki-laki, saudaranya ada. Tapi kata mengenal belum bisa dipakai di sana. Hanya tahu. Ayat ini dipakai kata mengenal. Maksudnya begini. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika fase kita masih Kristen anak-anak, ini bukan soal umur, bukan soal kita sudah punya anak sekarang, ini soal fase rohani. Lalu kita tidak pernah mengenal Bapa itu dengan sempurna, maka dalam pertumbuhan kekristenan kita akan banyak masalah. Kita akan banyak gagal. Sama di rumah tangga, ketika seorang anak dia tidak menemukan kasih Bapa yang sempurna dalam dirinya, dalam pertumbuhannya dia akan banyak mengalami persoalan hidup. Itu sebabnya gereja harus memperkenalkan siapa Bapa yang sebenarnya kepada anak-anak. Nanti akan lebih detail kita lihat ini. Lalu ketika kita menjadi Kristen anak muda, artinya kita sudah sempurna mengenal Bapa. Kristen anak muda kebutuhannya adalah mengenal firman yang kudus, firman yang berkemenangan. Dia dilatih menjadi orang yang berkemenangan dari hari ke hari, exciting hidupnya. Tapi kalau dia tidak pernah dilatih berkemenangan dengan firman, maka dia tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin rohani yang bagus. Kalau dia hanya tahu teori, tapi tidak pernah betul-betul mengaplikasikan teori itu dalam hidupnya, dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan Tuhan. Lalu yang ketiga juga sama. Ketika kita dilatih menjadi pemimpin rohani, bapak-bapak rohani, menurut saya kita ini sudah masuk fasenya ke sana. Ini yang paling dahsyat lagi, kita harus mengenal dia lebih sempurna lagi. Pengenalan kita kepada Bapa itu harus lebih detail lagi. Dan itu harus dilihat orang dari hidup kita. Kalau itu kita tidak alami bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin rohani yang baik. Kita justru bisa menjadi troublemaker di dalam komunitas. Harusnya kita menjadi answer, menjadi jawaban, tapi kita menjadi pembuat masalah. Kenapa? Karena hati kita pun belum pernah mengalami Bapa. Itu sebabnya kekristenan yang paling penting dalam kekristenan adalah kita bertumbuh kepada pengalaman kita, pengenalan kita akan Tuhan. Baru nanti pengetahuan perlu, tapi yang paling diperlukan adalah pengalaman hidup kita. Karena itulah membuat kita rendah hati, itulah membuat kita sangat mempercayai Tuhan, dan itulah membuat kita semakin bertumbuh terus dalam kasih karunia Tuhan. Amin ya? Lah, kalau seperti itu bagaimana caranya supaya saya lebih bertumbuh mengenal Tuhan?
Bapak Ibu dengan rendah hati, izinkan saya membongkar semua belenggu-belenggu dosa. Saya tidak berkata saya sudah bagus, ada anak-anak saya, istri saya di sini, saya pun akan kebongkar. Tapi kita harus semua mau ditata oleh Tuhan. Amin ya? Oke. Sekolah pengenalan akan Bapa sebenarnya Tuhan taruh itu adalah di dalam keluarga. Keluarga adalah sekolah pengenalan akan Bapa. Saya ingin kita baca satu ayat, Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Saya minta tolong, siapa bisa membacanya? Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada setiap kita. Kalau ayat ini dibaca oleh seorang anak yang dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah, seperti ayahku sayang sama saya, demikian juga Tuhanku sayang sama saya, tapi dia tidak pernah mengalami arti sayang di dalam keluarga. Pertanyaan saya, kira-kira bisa tidak dia dekat dengan Bapa Surgawi? Tentu tidak. Kenapa? Karena pengalamannya dia sudah membentuk alam bawah sadarnya dia. Dan pengalamannya dia membentuk alam sadarnya itu menjadi alatnya dia untuk memberikan rapor kepada siapapun. Ketika di rumah dipanggil Bapa, berdua juga dipanggil Bapa, maka pengalaman hidupnya yang pahit terhadap Bapa ini akan datang juga kepada Bapa Surgawi. Dan saudara tahu, dan inilah yang lagi dikerjakan oleh iblis akhir-akhir ini di keluarga. Makanya tadi saya sangat bersyukur kalau Pak Dodi bilang kita bersyukur akan istri, akan anak. Karena hari-hari ini sangat banyak cara kerja iblis untuk merusak keluarga. Saya melihat iblis tidak melarang kita ke gereja. Tapi iblis betul-betul merusak keharmonisan keluarga. Nanti kalau ini sudah terjadi, saudara tahu dampaknya generasi selanjutnya mereka tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan dengan benar. Oh iya, ketika keluarga rusak, generasi selanjutnya dia tidak akan mendapatkan Tuhan. Walaupun saya ngomong masih ada cara lain, itu melalui pemimpin rohani. Tetapi kalau kita sebagai suami istri, kalau kita keluarga dengan baik-baik, kita Tuhan izinkan menjadi keluarga. Karena Tuhan ingin kita menjadi mata kuliah pengenalan Bapa terhadap anak-anak kita. Ini perlu sekali. Tetapi bagaimanapun, dengan pengalaman yang kita sudah alami dan survei-survei yang sudah dilakukan beberapa tokoh-tokoh Alkitab, saya hanya membacakan kalau sudah dirusak oleh iblis apa yang terjadi. Maksudnya begini, kalau sudah kita tidak berfungsi dengan benar. Pertemuan kita bulan berapa, saya ngomong bahwa dosa di Alkitab, tolong digaris bawah ini, waktu kita melakukan sesuatu itu hanya 40%. Saya mencuri, itu hanya 40%. Tapi justru ketika saya tidak melakukan sesuatu, itu dosa paling banyak, 60%. Yaitu ketika saya tidak berfungsi. Misalnya saya sebagai ayah, tapi saya tidak pernah mendoakan anak saya, itu dosa. Itu dosa. Saya sebagai ibu, tapi tidak pernah mendidik anak saya dengan benar, itu dosa. Kamu tahu berbuat baik, dan kamu tidak melakukannya, itu dosa. Adam tidak pernah memulai dosa. Yang memulai dosa adalah Hawa. Karena dia lihat pohon itu, dia diskusi dengan iblis. Tapi di mata Tuhan, Adamlah yang memulai dosa. Kenapa? Karena Adam tidak berfungsi. Dia tidak berfungsi sebagai raja yang menegur istrinya. Lalu dia tidak berfungsi untuk minta ampun sama Tuhan sebagai imam. Justru dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan iblis, dan menyalahkan perempuan. Manipulasi. Itu sebabnya kita izinkan hari ini firman harus membersihkan kita. Amin ya? Kita mau rendah hati semuanya, supaya pada akhirnya hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Seperti apa? Karena keluarga adalah sekolah pengenalan akan Bapa, maka yang dikerjakan oleh iblis adalah mengambil fungsi Bapa itu. Akhirnya keluarga itu menjadi disfungsi kebapaan.
tidak ada fungsi Bapa di sana. Figurnya mungkin ada, pribadinya mungkin ada, tapi fungsi menurut Alkitab tidak ada. Sehingga pada akhirnya keluarga itu akan dihabisi oleh iblis. Dan generasi anak-anak di bawah kita akan menjadi generasi yang tidak pernah mau mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi sehebat-hebatnya iblis bekerja, tetap Tuhan lebih dahsyat. Karena kasihnya lebih luar biasa. Yang penting kita mau rendah hati. Bapak Ibu, apa saja yang dirusak oleh iblis dengan difungsi kebapaan ini? Yang pertama yang dirusak oleh iblis adalah yang bernama pemayoman, otoritas. Kalau saya tanya otoritas, kalau saya ngomong otoritas, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Otoritas. Otoritas apa? Kewenangan. Kekuasaan, kewenangan. Ada yang lain? Kalau saya ngomong otoritas, apa yang ada di benak kita? Atasan, fungsi. Dari mana kita tahu bahwa otoritas itu adalah kewenangan? Apakah itu kata Alkitab? Tidak. Tapi itu dari kita tahu itu dari pengalaman kita. Ya. Karena di dunia ini pengalaman kita kalau berbicara otoritas, dia berbicara kewenangan, di mana kita harus iya terhadap otoritas itu. Dengar baik-baik, saya awali kepada anak-anak muda. Kalau anak-anak muda tidak belajar menghargai otoritas, berarti anak-anak muda lagi membunuh masa depanmu. Dengar, karena kegagalan setiap orang diawali ketika dia tidak bisa menghargai otoritas. Tetapi kepada orang tua, dengar baik-baik, otoritas itu bukan kewenangan, tapi otoritas itu adalah pengayoman. Ketika kita berbicara otoritas, bukan berarti Tuhan itu suka-sukanya sama kita, tapi Tuhan itu rela mati berkorban demi kita supaya kita memiliki rasa aman. Tapi kekuasaannya itu Tuhan pakai kepada iblis. Tidak ada satu kekuatan iblis yang tidak dilucuti oleh karena otoritas Kristus demi cintanya kepada kita. Tetapi memang di dalam keluarga kadang-kadang ini terbalik. Kadang-kadang terbalik. Kita memaksakan bahwa kitalah yang harus didengar sebagai otoritas. Saya sangat keras mendidik anak saya, karena saya tidak mau mereka gagal di depan. Tetapi saya pun berpikir, jangan sampai anak saya pun kehilangan sudut pandang terhadap Bapak surgawi. Kalau dikatakan Bapak, dikatakan otoritas, berarti Tuhan itu suka-sukanya sama kita. Itu pun kita harus batasi. Karena ketika Alkitab berbicara otoritas, Alkitab lagi berbicara rasa nyaman, covering, perlindungan. Itu sebabnya kalau anak-anak kita terluka dengan otoritas, dampaknya sakit hati, maka dia pun akan sakit hati terhadap Bapa surgawi. Ketika kita berdoa, dia tidak akan pernah bisa intim, karena ada jin yang mengganjal. Kenapa mengganjal? Karena dia juga memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Maka kita pun harus betul-betul belajar untuk melihat ini. Lalu yang kedua, penghargaan. Ini yang dirusak oleh iblis. Bapak kita adalah suka yang menghargai, Bapak surgawi. Tapi kadang di rumah tangga kita lebih banyak mengkritik anak daripada menghargai anak. Anak gadis saya ini sering ngomong sama saya, ayah ini tidak pernah menghargai. Kadang hati saya nangis juga mendengar. Oh iya, karena anak itu kadang-kadang butuh dihargai. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua juga pingin harus selesai dulu baru kita hargai. Tapi yang saya beritahu, disfungsi yang kedua adalah keluarga atau orang tua yang tidak pernah memberikan penghargaan kepada anaknya. Tetapi yang diberikan hanyalah kritik. Sudah dibuatkan kopi, bukan ngomong terima kasih, tapi ngomong kok pahit sekali. Sudah dicucikan pakaian, bukan ngomong terima kasih, ngomong matamu udah lihat kayak ini, kok masih kuning. Maksud saya, semua manusia tetap punya kelemahan, sama seperti kita dengan Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan kalau Bapak di surga itu sama seperti kita displaynya. Sedikit-sedikit salah kita dijewer.
kadang-kadang Tuhan itu lebih banyak menutup mata terhadap kekurangan kita, lalu mulai merangkul kita, lalu mulai mengangkat kita, dan mulai menghibur kita. Bukankah seharusnya kita pun harus belajar sama seperti itu kepada anak-anak kita? Dalam semua kekurangannya, kita harus didik, kita harus latih, tapi kita pun tetap harus rangkul dan harus ngomong terima kasih. Terima kasih. Soal pada akhirnya ada kekurangan-kekurangan, itu hal yang harus kita didik dengan cinta, dengan kasih. Tetapi artinya, sebagai orang tua, kita harus membiasakan diri menghargai anak. Kalau kita butuh dihargai, anak kita juga adalah pribadi yang sama-sama seperti kita, yang kebutuhannya juga adalah dihargai. Selama ini kita lupa, kita berpikir yang butuh dihargai hanya kita. Padahal anak-anak kita pun adalah pribadi yang sama. Kebutuhannya sama, butuh-butuh dihargai. Itu sebabnya kita harus mau belajar sama seperti Bapa. Kita mengambil peran, fungsi yang benar seperti Bapa. Karena fungsi Bapa yang kedua adalah memberikan penghargaan kepada anak-anak. Kita mencari hal yang positif, lalu kita mulai puji mereka, kita apresiasi mereka. Bukan berarti kita berbohong, karena berbohong juga salah. Disiplin dan kasih terus-menerus seimbang. Tetapi maksudnya, mereka harus tahu bahwa kita sangat menghargai mereka. Dengan semua apa yang mereka bisa buat, sekecil apapun. Walaupun hanya bisa buat kopi pahit, tetap kita hargai. Amin ya? Yang ketiga, disiplin yang benar. Soal ini ada dua figur Bapak, satu namanya gampangan, tidak mau mendisiplinkan, satu otoriter. Bapak surgawi, kalau kita mengenal hatinya, dia pribadi yang sangat seimbang. Dia disiplin, dan dia penuh kasih. Dia bukan gampangan. Anakku kasih, ku tegur dan ku hajar, itu kata firman Tuhan. Tapi murni karena kasih. Dan disiplinnya juga memang betul-betul ada standarnya, ada ukurannya. Ada ukurannya. Jadi tidak serta-merta karena kita bapak, karena kita orang tua, lalu suka-suka kita. Ada batasan-batasan. Kalau saya ngomong begini, saya pakai firman Tuhan. Kadang-kadang rotan itu lebih perlu daripada kata-kata. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kata-kata yang membangun bisa lebih kuat daripada rotan. Karena banyak juga orang tua kata-katanya lebih menyakiti daripada rotannya. Tetapi yang saya mau sampaikan, Bapak kita, Bapak surgawi, dia adalah pribadi yang suka mendisiplin, tapi disiplin yang benar. Dia katakan, anakku kasih, ku tegur dan ku hajar. Jadi kalau sampai kita membiarkan anak kita tidak disiplin, itu kita salah juga. Tapi berlebihan juga, itu juga salah. Harus ada porsinya. Anak harus tahu kita lagi mendisiplinkan dia untuk masa depannya dan karena cinta kita. Bukan karena supaya kita kelihatan ini hebat, tapi murni semua harus karena cinta. Karena kita berkata seperti itu, anakku kasih, ku tegur dan ku hajar. Jadi jangan kita menjadi bapak gampangan, tapi jangan juga kita menjadi bapak yang terlalu otoriter. Yang keempat, yang keberapa sekarang? Yang kelima. Keempat ya, kepercayaan. Kepercayaan. Seperti apa kepercayaan? Kepercayaan maksudnya begini. Kalau saya berjanji, maka saya akan tepati. Bapak Ibu, perhatikan ini. Orang tua, kalau biasa berjanji sama anak, lalu tidak menepatinya, walaupun dengan alasan ABCD, dengar, anak kita itu akan trauma soal kepercayaan. Yang paling anak-anak percayai adalah orang tua. Itu prinsip. Tetapi ketika yang paling dipercayai ternyata tidak bisa dipercayai, sudah dijanjiin tapi tidak dikerjakan, itu akan menciptakan luka batin. Dia tidak akan melawan karena namanya anak, tapi itu akan berbekas. Dan dampaknya, saudara tahu apa terjadi? Dampaknya dia akan sangat sulit untuk mempercayai janji Bapak surgawi.
Itu sebabnya sampai hari ini, setiap hari ada janji Tuhan, tapi kita pun sangat kesulitan untuk mempercayai janji Tuhan itu. Kita tahu di otak kita, tapi ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi, sangat sulit kita mempercayai. Kenapa? Karena kita pun adalah korban-korban yang sering dibohongi oleh orang-orang yang kita percayai. Oh iya, saya pernah berpikir, Tuhan, saya tahu firman-Mu begini, tapi kenapa saya kok sulit sekali mempercayai? Seakan-akan Tuhan memaksa saya untuk percaya. Saya evaluasi, iya ya. Mulai kecil saya ini adalah orang tidak bisa mempercayai orang tua saya. Orang tua saya orang baik, sangat baik. Tapi soal janji saya tidak bisa percaya. Karena pernah ada janji nanti kalau naik kelas akan begini. Tidak jadi itu. Karena alasan ternyata ada tiba-tiba kerjaan. Nanti ada janji lagi, nanti kalau begini kita ke rumah nenek. Tidak jadi itu juga. 2 kali tidak jadi, mau dijanjiin apapun, hati kita sudah dingin. Bahkan saya sudah lupa janjinya apa saja. Karena lebih bagus saya tidak mempercayai janji itu daripada saya dengar. Karena pengalaman itu. Dan itu sangat berat. Dan kadang-kadang itu pun terbawa kepada kita terhadap orang tua. Kadang-kadang supaya anak diam kita janjiin. Tapi saudara tahu ketika kita tidak mengerjakannya, kita lagi membunuh iman kepercayaan kepada Bapa. Kenapa? Karena Tuhan menempatkan kita sebagai sekolah pengenalan akan Bapa. Persoalannya di situ. Sehingga ketika kita tidak bisa dipercaya, mereka pun sangat sulit untuk mempercayai Bapa surgawi. Tetapi bagaimanapun, semua pengalaman masa lalu, karena itu salah satu strategi iblis, kita nanti akan berdoa, kita akan obrak-abrik semua itu, dan kita akan izinkan kasih Tuhan melanda hati kita, supaya pada akhirnya hidup kita tidak lagi terhalangi oleh pengalaman kita dengan Bapa secara jasmani, tapi bisa langsung kepada Tuhan. Karena semua sudah dibongkar oleh Tuhan di sini. Amin ya. Lalu selanjutnya, kepercayaan, penghargaan, disiplin benar, komunikasi. Komunikasi ini persoalan yang sulit, tapi harus. Bapak surgawi adalah Bapak yang komunikatif. Kadang-kadang kesibukan kita, anak-anak mau bertanya, kita tidak bisa menjawab. Saya jujur sering alami di rumah. Tapi kadang-kadang saya berpikir anak ini juga harus pintar, lihat orang tuanya lagi ngapain. Tapi kadang-kadang anak butuh, karena didesak oleh sekolahnya harus ada jawaban. Mereka mau berkomunikasi, kita tidak bisa. Kalau karena kesibukan masih masuk akal. Tapi kalau hanya karena main game, sibuk dengan HP, lalu tidak bisa komunikasi dengan anak, saudara tahu, ini akan jadi masalah juga untuk dia terhadap Tuhan. Masalahnya apa? Dia menjadi orang yang sangat sulit berdoa. Kenapa? Karena di rumah tangga tidak dijamin, tidak dilatih untuk ada waktu yang bisa berkomunikasi dengan baik. Pada akhirnya, dia akan jadwal Tuhan. Tuhan hadir jam 4 pagi. Kalau tidak 2 jam 4 pagi rasanya sudah berdosa banget. Karena di rumah dia dijadwal untuk ketemu Bapak jasmani harus jam sekian. Padahal Bapak kita itu adalah Bapak yang on time. Mau jam berapapun kita hadir, dia ada. Amin dah. Kenapa kita harus memaksa diri jam 4? Itu kita hanya mendisiplinkan diri untuk mendahulukan Tuhan, bukan karena berarti Tuhan hanya ada di jam 4. Dulu saya dilatih seperti itu. Saya jujur, saya jadi hamba Tuhan dulu dilatih di GPDI. Jadi saya jadi pengerjanya GPDI di Pematang Santar. Karena dilatih sedemikian rupa, kalau saya tidak ikut 2 pagi jam 4, rasanya saya sudah berdosa banget. Lalu satu ketika saya renungkan, masa Tuhan hanya hadir jam 4, tidak bisa jam 6? Tapi mereka dilatih seperti itu. Tapi persoalannya adalah, ketika komunikasi tidak lancar di dalam keluarga, anak mau tanya apapun, kita tidak ada waktu, maka anak pun akan menjadi orang yang sulit berdoa. Dengar itu. Mungkin menurut Bapak Ibu berdoa itu gampang karena kita sudah di dalam Tuhan. Pekerjaan paling sulit itu sungguh berdoa. Karena kita harus ngomong sama pribadi yang sangat maha kudus, sangat maha dahsyat. Karena kita sudah terbiasa, bahkan kita menjadi latah. Tapi orang yang sudah tidak terbiasa, maksudnya orang tidak bisa, berdoa itu paling sulit. Coba orang yang baru kita layani, baru bertobat, bisa tidak berdoa? Papinya Dodi sampai hari masih tanya bagaimana cara berdoa. Sudah diulang-ulang, ya jadi tetap sulit. Kenapa? Berdoa
cerita di kampung kami. Jadi ada orang menikah, tiba-tiba MC-nya suruh untuk di gereja dua penutup dari pihak orang tuanya si perempuan. Ternyata dia tidak pernah ke gereja, tidak tahu berdoa. Bingung dia bagaimana caranya. Ditunggu sampai 1 menit tidak ada yang angkat doa. Ternyata orang tuanya perempuan ini pergi ke depan gereja, cari orang yang jualan tukang es, suruh berdoa dibayar. Sampai seperti itu. Nanti begitu mau amin, tukang esnya pergi, begitu di luar baru amin dibilang. Tapi yang berdoa itu tukang es itu. Karena dia tidak tahu berdoa. Tapi itu diawali dari mana? Tidak ada komunikasi di dalam keluarga. Kelihatan sepele tapi dampaknya Bapak perhatikan. Itu sebabnya kita buka hati kita untuk betul-betul kita melihat Tuhan itu lebih dahsyat lagi. Yang selanjutnya, kasih yang tidak bersyarat. Sebagai orang tua, sama seperti Tuhan, tidak punya syarat untuk menerima kita. Halo? Yes. Kita pun harus sama. Anak kita tidak harus pintar, anak kita tidak harus ganteng, anak kita tidak harus tahu semua. Tapi kita harus menerima mereka apa adanya. Yes. Amen. Tuhan menerima kita apa adanya. Bukan berarti kita kompromi dengan kelemahan. Kelemahan semua tetap harus ditata, harus dididik. Tapi soal kemampuan, kalau hanya itu kemampuan, kita harus bersyukur. Karena untuk berhasil tidak harus menjadi seperti yang kita pikirkan. Cara Tuhan bisa membuat orang itu berhasil. Tugas kita melatih. Amen. Tapi moral kita harus menerima apa adanya. Jangan sampai ada syarat. Dulu di rumah kami sangat bersyarat. Saya adalah orang yang tertolak karena saya tidak pernah juara 1. Adik-adik saya juara 1 dan ayah saya langsung kasih hadiah karena saya tidak juara, lihat rapor pun enggak. Jadi yang tanda tangan rapor saya itu tidak pernah ayah saya. Saya sama tukang es ganti-gantian. Sungguhan. Jadi kita akal-akal guru. Terima rapor pun kita bayar orang tuanya orang. Karena tidak juara. Sangat bersyarat. Dan itu menjadi persoalan batin yang sangat besar. Bahkan ketika mau menikah pun, mau jujur pun ketakutan. Karena penerimaannya sangat ketat. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Yang saya sampaikan ini adalah gambaran yang dirusak iblis ini adalah gambaran yang harus ada dalam keluarga, di mana anak-anak kita atau kita pun harus mengenal Bapa dengan ini. Akan saya ulang lagi nanti. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah pengertian isi hati. Sama seperti Bapa di surga. Ketika kita dalam tekanan, kita berdoa berdoa, kita hanya menangis dia mengerti isi hati kita. Harusnya kita pun sama anak-anak kita seperti itu. Kita mengerti isi hatinya. Bukan untuk kita bunuh masa depannya dengan manja. Tapi kita harus tahu bahwa kita pun mengerti apa yang mereka mau. Memang membangun keluarga itu tidak segampang kita pikirkan. Saya tidak lagi mengajar bagaimana mendidik anak. Tetapi saya memberitahu 7 gambaran ini dirusak oleh iblis dalam keluarga. Saya ulangi, yang pertama yang dirusak oleh iblis adalah rasa aman, kafring, pengayoman. Ketika anak-anak berbicara otoritas, orientasinya jadi salah. Padahal dalam Alkitab otoritas itu berbicara rasa aman. Apakah kita sudah beri rasa aman kepada anak-anak kita? Kalau belum, rasa aman secara rohani, rasa aman secara jasmani, kita datang di kaki Tuhan hari ini, kita ngomong Tuhan, saya mau. Saya tahu, termasuk saya, adalah orang yang sulit melakukan ini. Kenapa? Karena kita pun tidak dapatkan itu dari orang tua kita. Padahal hidup ini hanya bisa memberi apa yang kita miliki. Saya tidak mungkin bisa memberi saudara apa yang saya tidak miliki. Tapi persoalannya adalah, saya tidak pernah memiliki itu dari orang tua. Tetapi saya dituntut harus memberi. Maka tidak ada cara lain. Saya harus langsung datang secara pribadi kepada Bapak Surgawi itu. Dan itulah yang Tuhan mau untuk kita hari ini. Supaya pengenalan anak-anak kita kepada Dia bisa sempurna. Saya ulangi, yang pertama,
yang dirusak oleh iblis, fungsi orang tua dalam keluarga adalah otoritas. Yang kedua, yang dirusak adalah kepercayaan. Anak tidak mempercayai orang tua karena terlalu banyak janji dan tidak ditepati. Dan dampaknya akhirnya anak menjadi ragu-ragu untuk mempercayai Tuhan. Yang ketiga adalah penghargaan. Kita menjadi pribadi yang lebih banyak mengkritik daripada memberikan apresiasi. Saya alami itu karena saya pun tidak dapatkan itu dari orang tua saya. Jangankan penghargaan, dikasih senyum saja jarang sekali. Kita hanya dituntut harus melakukan A, B, C. Sungguhan saya ngomong. Saya SD sudah harus kerja keras. Dulu ayah saya punya ternak babi. Jadi saya kelas 1 SD sudah harus urus itu ternak babi itu. Kami sudah kerja keras, saya sudah harus ke ladang, saya harus sudah kemana-mana. Tapi tujuannya mendidik, dan memang saya lihat 8 kami bersaudara semua menjadi orang mandiri. Tidak terlalu terikat kepada CSB karena sudah dilatih dari awal. Tapi ada batin yang memang terluka, kita tidak pernah dihargai. Walaupun saya sudah menikah, kita tahu semua itu karena cinta, tapi tidak bisa komunikasikan. Oleh sebab itulah anak-anak di sini juga saya ngomong ini bukan untuk bapak, untuk adik-adik menuntut sama orang tua Anda. Tapi supaya adik-adik juga tahu bahwa orang tua maunya sama. Kita orang yang terluka karena kami juga orang tua tidak pernah mendapatkan yang baik dari kakek kalian. Tetapi bagaimanapun karena ini firman Tuhan, kita harus sama-sama rendah hati untuk membangun keluarga yang benar. Untuk membangun bagaimana supaya Bapak bisa dikenal oleh setiap kita, Bapak surgawi itu melalui poin-poin ini. Itu sebabnya yang kita ngomong kepercayaan. Kalau sempat kita banyak janji tidak ditepati, kita mulai belajar untuk berjanji untuk ditepati. Kalaupun karena terpaksa, kita dengan rendah hati minta maaf dan setulus hati kita. Karena itu pasti ada pemulihan di sana. Baru yang ketiga penghargaan, yang keempat disiplin yang benar. Disiplin yang benar, jangan tidak pernah mendisiplin anak. Tetapi jangan juga mendisiplin anak melebihi batas menjadi otoriter. Anak harus disiplin karena anak yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Dua ekstrim bapak yang salah, yaitu bapak gampangan sama bapak yang otoriter. Kita tidak boleh gampangan, tapi juga tidak boleh otoriter. Alkitab berkata, anak yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Sebagai bukti cinta kasih kita menegur anak. Bukan karena emosi, berbeda. Kita menegur anak bukan karena amarah, tapi kita menegur anak karena definisi daripada cinta, definisi daripada kasih. Kalau kita udah tahu anak kita sudah mencuri lalu kita tidak disiplin, kita juga orang tua yang ngau. Betul ya? Jadi kita harus kerjakan itu supaya mereka mengerti. Yang selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi. Ini pun kita harus mulai bangun. Harus mulai bangun. Tidak perlu kita menunggu anak. Kita memulai datang sama anak. Bagaimana keadaannya? Mau bagaimana selanjutnya? Kita bangun komunikasi. Sama seperti Bapak. Bapak sebenarnya saya mau tanya, siapa melalui komunikasi? Kita atau Tuhan? Tuhan melalui nabi-nabinya. Tuhan melalui firman-Nya. Cuma kita malas baca. Dan sampai hari ini juga Tuhan itu pingin sekali ngomong dengan kita. Sangat pingin. Dan dia ingin terus berbicara kepada kita, menceritakan banyak hal. Lalu selanjutnya, kasih yang tidak bersyarat. Kita harus menerima padanya, sama seperti Tuhan menerima kita padanya. Lalu pengertian isi hati. Ayah yang benar, sekalipun anaknya belum meminta apa-apa, dia sudah tahu. Bukan berarti harus diiyakan semua. Kalau kemampuan kita belum bisa, tapi cinta itu bisa menyentuh. Tidak harus menjawab semua kebutuhan. Pengertian kita, anak pasti tahu. Saudara, masih ada 10 menit lagi. Bapak Ibu tahu, kalau kita punya gambar Bapak yang keliru, gambar Tuhan yang keliru, dampak yang paling pertama adalah kita tidak akan dapat mengenal Bapak secara akurat. Yohanes 2 tadi, 1 Yohanes itu dengan kata orang, kita hanya akan mengenal Bapak itu ya sebatas batasan-batasan yang ini. Dan kalau pengenalan kita tidak ada Bapak tidak akurat,
ini juga akan menjadi problematik dalam hidup kita, apalagi ketika kita menghadapi persoalan. Kita akan menyalahkan si A, menyalahkan si B. Tapi kalau kita mengenal Bapa dengan benar, kita akan nyaman dekat dengan Dia. Ketika aku disapi, hatiku tenang. Itu kata Daud. Dan itu kata yang mustahil. Disapi itu lepas susu. Tidak ada anak kecil disapi itu nyaman. Tapi Daud berkata sama seperti anak disapi. Dia dekat, dia memberingkan diri. Karena dia mempercayai Tuhan sepenuhnya. Akurat kepercayaannya. Sehingga dia tidak lari sana, lari sini. Yang selanjutnya, kalau kita tidak mengenal Bapa dengan benar, maka kita juga tidak akan dapat mempercayakan diri kepada Allah. Percaya dan mempercayakan diri hal yang berbeda. Saya sudah pernah terangkan ini. Saya tidak akan ulang-ulang. Mempercayakan diri berarti kita serahkan hidup kita ke dalam tangannya, Dia mau bawa kemanapun. Saya pernah kasih cerita, ilustrasi. Seorang bapak, dia bisa berjalan di atas seutas tali dari bukit A ke bukit B, sementara di bawah jurang. Dia bermain akrobatik. Lalu begitu nyampe di seberang sana, dia ngomong, apakah kalian percaya saya masih bisa nyebrang lagi ke sebelah? Semua tepuk tangan berkata, ya kami percaya. Lalu dia tanya, kalau kalian percaya siapa yang saya mau gendong? Tidak ada. Karena bahaya, jurang di bawah. Satu kali jatuh pasti mati. Ternyata ada satu anak kecil. Sekitar umur 7 tahun, 8 tahun. Dia datang, dia mau digendong. Sampai ke seberang. Akhirnya begitu nyampe di seberang, para wartawan wawancari bukan lagi si bapak. Wawancari si anak. Kamu kok percaya, kamu kok mau? Nah iyalah, dia bapakku. Saya kenal. Mempercayakan diri. Tangan Tuhan akan menuntun kita kepada kebaikan. Sehingga sekalipun kita dalam lembah kekelaman, percaya itu dan percayakan diri, nyaman saja dekat dengan Tuhan. Itu artinya mempercayakan diri. Lalu mempercayakan diri itu berarti kita bisa membuat keputusan yang tepat pada waktu yang sukar. Karena kadang-kadang membuat hidup kita ini ribet adalah soal keputusan. Hidup kita ini selalu dituntut buat keputusan loh. Buat keputusan. Kami pun sebagai hamba Tuhan selalu dituntut buat keputusan. Mau serahkan pelayanan, mau pindah ke mana, mau bagaimana, selalu. Tapi kalau kita mengenal Bapa, keputusan pasti keputusan benar waktu sukar. Kalau waktu diberkati ya gampang keputusannya, mau makan di mana, itu kan keputusan gampang. Tapi kalau sudah susah, mau makan siapa, kan gitu ya. Lalu kalau kita tidak mengenal Bapa dengan benar, kita pun tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan intim. Ini kita lagi membangun sebuah nilai oleh pendoa, kita didorong terus, worship night, tujuannya untuk kita bisa intim. Tapi kalau kita tidak mengenal Bapa dengan benar, mau pakai lagu apapun, mau pakai penyembahan apapun, itu hanya sekedar nyanyian. Tidak akan pernah menyentuh sanubari kita untuk membangun keintiman. Tapi kalau kita mengenal Bapa dengan benar, itu keintiman itu menjadi enak kita nikmati. Oke ya? Selanjutnya, tidak dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan benar. Seperti apa melayani pekerjaan Tuhan dengan benar? Kita mendewakan orang, lalu kita juga ingin didewakan. Ini cara-cara pekerjaan Tuhan yang salah. Jadi melayani pekerjaan Tuhan yang benar itu, Tuhanlah yang didewakan. Lalu berpatokan kepada praktek-praktek karunia. Saya akan ajar Bapak Ibu sampai kepada karunia-karunia nanti. Kiranya Tuhan buka jalan sampai ke sana. Tapi pun saya garis bawahi, pelayanan kalau hanya mempraktekkan cara-cara itu salah juga. Tapi pelayanan kalau kita juga tidak memakai itu salah juga. Karena itu alat yang Tuhan pakai untuk kita. Tuhan memberikan alat, kenapa kita tidak pakai? Itu lebih maksimal. Tapi jangan memberhalakan itu. Dan jangan menghakimi orang dengan itu. Itu hanya alat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Itu intinya. Tetapi maksud saya, banyak pelayanan salah karena praktik yang keliru. Kenapa seperti itu? Karena tidak mengenal Bapa dengan benar. Saudara, Paulus berkata, yang kukehendaki adalah mengenal Dia. Hari ini ada dua orientasi. Orientasi yang pertama, kita harus bertumbuh kepada pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Orientasi yang kedua, sebagai orang tua,
kita pun harus sadar, ternyata kita punya tanggung jawab besar. Ternyata kita Tuhan tempatkan di keluarga untuk anak-anak bisa mengenal Bapa di surga dengan benar. Dan ini pekerjaan yang sangat berat. Tapi bagaimanapun seberat-beratnya, karena itu tugas kita harus tanggung. Justru kalau kita tidak mau menanggungnya, kita akan melihat generasi akan semakin hilang. Maka jalan keluarnya adalah kita harus rendah hati. Kalau kita tidak pernah dapatkan itu dari orang tua kita, tidak masalah. Harusnya memang kita dapatkan, tapi tidak masalah, karena dia ada di sini juga. Yesus itu siap menyentuh hati kita, siap membawa kita lebih mengalami dia. Yang penting hati kita terbuka untuk dilawat oleh kasih-Nya. Hanya kasih-Nya. Dari kesemua pengajaran ini, inti sarinya adalah Bapak itu adalah Bapak yang sangat mengasihi kita. Dia semua kerjakan itu karena cintanya. Persekutuan dalam kematiannya. Definisi cinta yang dimasukkan di sana saya uraikan menjadi 7 poin hari ini. Karena cintanya dia mengcover kita. Karena cintanya dia bisa dipercaya. Karena cintanya dia menghargai kita. Karena cintanya dia juga mendisiplinkan kita. Karena cintanya dia membangun komunikasi. Karena cintanya dia menerima kita apa adanya, tidak menuntut kita. Dan karena cintanya dia mengerti isi hati kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan satu pujian. Haleluya. Semua kita membuka hati. Tidak salah suami istri boleh berdekatan, saling mendoakan, saling merangkulan. Kita izinkan kasih Tuhan mengalir. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Bapakku yang baik, Kau sangat ku perlu, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Semua kita membuka hati kita. Izinkan sungai kasih-Nya mengalir dalam hidupmu.
kurang putih kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Allahku, kasih-Mu Yesusku. Tidak ada di antara kami yang sempurna, tapi kami mau berfungsi seperti yang Tuhan mau. Kami mau berfungsi seperti yang Bapa mau. Arti cinta itu Tuhan, kami mau aplikasikan itu dalam keluarga kami. Kasih yang sempurna itu, haleluya, 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 haleluya. Anugerah-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada Bapak Ibu ingin mendoakan anaknya atau anaknya memberkati ayahnya, ambil waktu yang singkat ini, karena dia ada di sini. Kita tidak perlu malu. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang perlu dibentuk terus oleh Tuhan. Bapak, kami mengasihi keluarga kami mengasihi anak-anak kami mengasihi istri. Turunlah kasih itu terus Tuhan. Kita berikan waktu walaupun tidak terlalu lama, quality time for our family. Hadirat Tuhan itu hadirat Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu Bapa. Tuhan, kami tidak mau anak kami kehilangan Engkau. Ampuni kami Bapa. Kami mau belajar menjadi ayah yang baik. Ampuni kami. Kumohon Tuhan, tangan kasih-Mu menyentuh hidup kami. Kumohon Bapa, tangan kasih merangkul hidup kami. Hubungan yang sempat renggang semua dipulihkan. Cara kerja iblis semua dihancurkan dalam nama Yesus. Tapi cinta itu mulai hidup, cinta itu mulai tumbuh. Sementara kita saling mendoakan, secara usai ngomong sama anak-anak remaja, anak muda. Mungkin engkau terluka sama orang tuamu, tapi dengar, orang tuamu pun terluka sama kakekmu dan dia tidak bisa melakukan apapun. Orang tuamu hanyalah korban dan kau menjadi generasi korban selanjutnya. Itu sebabnya semua luka itu putuskan hari ini. Ampuni orang tuamu, karena mereka juga terluka, kami juga terluka. Tapi hari ini kita semua sama-sama mau bangkit. Kami orang tua, kami mau belajar supaya berfungsi dengan benar. Tapi anak-anak juga belajar untuk menghargai Tuhan melalui hidup orang tua yang ada. Ketika anak-anak mulai menghargai dan orang tua juga berfungsi dengan benar, maka damai sejahtera ilahi itu akan terus menerus ada dalam keluarga.
Ini yang dikatakan oleh Yesaya. Damai sejahtera tidak akan pernah hilang, tapi jangan kita temukan terus. Bukalah hatimu untuk menerima pengampunan itu. Kasih Tuhan mengalir hari ini. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku berjalan sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi Bapa, saya berdoa supaya tangan-Mu memberkati setiap kami, memberikan kami kekuatan untuk bisa berfungsi seperti yang Tuhan mau. Saya berdoa untuk anak-anak supaya dipenuhi dengan roh takut akan Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami akui kami tidak sempurna, tetapi Engkau adalah Bapa yang sempurna, yang sangat nyata untuk mereka. Tuhan, saya berdoa, buka mata anak kami melihat Engkau, sehingga mereka tidak hanya menuntut kami, tapi mereka menemukan Engkau secara pribadi Bapa. Tidak
Dan seorang pun yang hilang dari generasi ini. Tapi saya mau bertumbuh dalam kasih karunia. Kami milikmu, kami kepunyaanmu Tuhan. Cintamu terus merangkul kami. Terpuji Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya,